Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-Mukarram Dr. Ahmad Yubaidi, SH, SPD, MH, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Barirejo, Yogyakarta. Yang kami hormati Dr. Randa Haja Siti Mauna, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Barirejo, Yogyakarta. Yang kami hormati pemateri kita pada sore hari ini, Dr. Desi Lila Nurdiana. Dan tak lupa kepada Dewan Asatid wal Asatidah yang kami hormati dan teman-temanku santriwan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam rangka webinar tindakan tepat dan cepat saat emergensi di rumah oleh Dr. Desi Lila Nurdiana dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dengan ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya selaku pengatur rangkaian mata acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, disusul dengan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Watan. Sambutan menempati acara yang keempat. Acara selanjutnya, yakni penyampaian materi oleh Dr. Desi Lila Nurdiana. Dan seperti biasa, acara terakhir akan ditutup dengan bacaan doa. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ala hadihin niyah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disenandungkan oleh saudari kita, Hijri Sayyidatun Nisa Listanjung. Kepada yang bertugas dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamal bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adim, Sadaqallahul Adim, Sadaqallahul Adim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Ia jualah yang Maha Agung. Untuk acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Hadirin mohon untuk berdiri.
يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة Siapa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Siapa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, Yogyakarta, Dr. Kiai Haji Ahmad Yubaidi, SH, SPD, MH. Pada beliau kami haturkan. Tes. Tes. Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Halo. Oke, sampun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Atas nama pengurus, saya ulangi, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, pada kesempatan ini kita pondok bersyukur atas terselenggaranya, yaitu webinar kesehatan yang nanti akan menampilkan yaitu narasumber dari Rumah Sakit Syuhada Blitar, yaitu Dr. Desi. Semoga kegiatan ini bisa berjalan membawa barokah manfaat untuk santri dan umum. Sebagaimana pondok pesantren adalah tempat pendidikan dan juga merupakan tempat dakwah,
serta tempat pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kita, Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, di mana pondok ini adalah pondok mahasiswa yang kalau pagi, siang, sore semua menyebar ke kampus di Yogyakarta. Ada yang di UIN Sunan Kalijaga, ada yang di Universitas Ahmad Dahlan, ada yang di Universitas Jana Badra, Universitas Negeri Yogyakarta, dan lain-lainnya. Pada malam harinya bertempat tinggal di pondok, ngaji sampai subuh juga ngaji, merupakan kreativitas daripada pondok, yaitu mengadakan webinar ini. Semoga webinar ini bermanfaat. Sekali lagi, semoga bermanfaat yang diselenggarakan oleh santri yang merupakan mahasiswa di perguruan tinggi di Yogyakarta yang mondok di Ulul Albab. Semoga kegiatan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi pertama dan istiqomah selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu terselenggaranya ini. Tidak terkecuali kepada istri saya, Profesor Dr. Anda Hajah binti Mauna MPDI, beliau Dekan Fakultas Tarbiyah UIN 1 Tulungagung yang senantiasa menjadi pendamping saya dalam memajukan pondok pesantren. Tak lupa juga anak-anak saya, Gus Riko, Nak Devika, Gus Riko, Nak Devika, Dr. Dela, serta Gus Altra, dan Gus Sultan Bisloving Jubaidi, serta para pengurus pondok dan para asatid yang luar biasa, lurahnya, Mas Muslim, Mbak Jingga, Mas Rogib, dan lain-lainnya semua yang telah berpartisipasi. Semoga Allah SWT membalasnya. Sekali lagi, mohon maaf atas nama pengasuh pondok pesantren apabila dalam pelaksanaan di sana-sini masih terdapat kekurangannya. Saya yakin kami belajar dan kami mohon doa restu. Semoga anak-anak kami bisa menjadi orang-orang yang kelak berguna untuk nusa dan bangsa dan agama. Demikian sambutan saya atas nama penanggung jawab pondok pesantren. Bila mana ada kekurangan dalam pelaksanaan, semuanya itu adalah datangnya dari kami sebagai yang selalu mempunyai kesalahan. Dan apabila ada kebaikan, semuanya itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih. Wallahul mu'afiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan dipimpin oleh moderator kita, Saudari Kori Ayu Nur Fatmawati. Kepada yang bertugas, kepada moderator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, beliau Dr. Ki Haji Ahmad Jubaidi SH SPD MH, dan yang sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita yang luar biasa, Dr. Desi Lila Nurdiana. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony atas kesempatan waktunya. Baiklah, selamat sore teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir secara langsung di Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo kali ini, dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti di ruang Zoom kali ini. Sepertinya teman-teman di sini sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari Dr. Desi Lila Nurdiana. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui nih tema webinar kita pada sore hari ini, yakni tindakan tepat dan cepat saat emergensi di rumah.
Tapi di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa emergency itu apa gitu. Nah, emergency ini disebut dengan keadaan darurat, yakni setiap peristiwa yang terjadi di bangunan, lingkungan ataupun di sekeliling kita yang itu mendesak untuk dilakukannya suatu tindakan secara segera gitu. Nah, diantaranya nanti ada kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas secara spesifik tentang tindakan tepat dan cepat saat emergency di rumah, yang nanti akan dipandu secara langsung oleh pemateri kita yang luar biasa, Dr. Desi Lila Nurdiana. Namun sebelum itu, sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama, Dr. Desi Lila Nurdiana, tempat tanggal lahir Blitar, 3 Desember 1993. Alamat beliau ada di Tawang, RT 01 RW 01, Bondosewu, Talun. Statusnya sudah menikah, agama Islam, dan nomor telepon silakan bagi teman-teman yang ingin mencatat juga boleh. 082 264 159 323. Beliau sudah menempuh pendidikan formal di jenjang S1 kedokteran di Unisula pada tahun 2011 hingga 2015 di Semarang, dan juga sudah menempuh pendidikan koas pada tahun 2015 sampai 2017. Kemudian beliau juga sudah memiliki banyak sekali pengalaman kerja, di antaranya yakni menjadi asisten dosen pendidikan biologi Fakultas Kedokteran Unisula pada tahun 2012 hingga 2015. Kemudian beliau juga magang dokter di RSUD Maidi Waluyo Blitar. Beliau juga pernah magang dokter di Puskesmas Kepajen Kidul Blitar. Beliau juga sudah praktek dokter umum di Klinik Khadijah, praktek dokter umum di Rumah Sakit Medika Utama, dan yang sekarang beliau praktek dokter umum di Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar dari tahun 2019 hingga sekarang. Jadi dari latar belakang pendidikan beliau dan juga pengalaman kerja beliau, di sini kita sudah yakin bahwa beliau sangat berpengalaman untuk membahas materi kita pada sore hari ini. Nah, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Dr. Desi Lila Nurdiana selama 45 menit tentang tindakan tepat dan cepat saat emergency di rumah. Nah, nanti pada sesi selanjutnya akan dibuka tanya jawab bagi peserta sekalian. Kepada Dr. Desi Lila Nurdiana, saya persilakan. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dulu ya. Apakah sudah bisa terlihat ya? Masih loading. Oh ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa na'inuhu wa nasiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadaratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh, para bini sepuh. Wabil khusus panjenengan Bapak Kiai Haji Baiti, Ibu Nyai Profesor Dr. Hajah binti Maunah MPDI. Yang saya hormati juga para ustadz, ustazah, khususnya ustadz, ustazah Pondok Pesantren Ulul Albab Bali Rejo Yogyakarta. Santriwan, santriwati Pondok Pesantren Ulul Albab Bali Rejo Jakarta, serta hadirin peserta webinar yang berbahagia. Pada siang hari ini, alhamdulillah, siang menjelang sore ya, alhamdulillahirobbilalamin bisa bertemu walaupun secara online dalam masa pandemi COVID. Tetapi dengan adanya COVID ini ternyata juga membawa berkah, ternyata tidak harus bertemu secara langsung, tetapi dengan menggunakan Zoom kita dapat melihat satu sama lain. Oke, karena tadi sudah diperkenalkan latar belakang, nama, dan lain-lain, berarti saya tidak usah memperkenalkan lebih lanjut. Oke,
Sebelum memulai acara webinar siang menjelang sore ini, izinkan untuk berpantun dulu. Dan Bentar umurnya tua, bawa pedang kepada petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Jauh pulau dari Sulawesi, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara saya mulai, semoga semua mendapat berkah. Oke. Siang menjelang sore ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu mengenai tindakan tepat dan cepat saat emergensi di rumah. Maksudnya emergensi ini di sini bisa keadaan yang gawat darurat. Nanti ada harus yang dikuasai sebagai semuanya, itu ada beberapa yang memang harus dikuasai. Oke. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan dari Al-Quran ya tentang untuk menambah ilmu. Dari surat At-Toha ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahul malikul haq. Wala taj'al bil Qur'ani min qabli ay yaqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Ini kita langsung ke kasus yang pertama. Nah, ya. Jika ada seperti ini, kondisi seperti ini, tiba-tiba ada anggota keluarga yang tergeletak, tidak sadarkan diri, dipanggil tidak ada jawaban. Apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin yang pertama ada yang ngasih minum, ada yang ngecek nadi dan nafas, ada pertolongan, atau ada yang angkat kaki dan angkat tangan. Angkat kaki dan angkat tangan di sini mungkin kabur ya maksudnya, saking paniknya. Oke, untuk menjawab kasus seperti ini, yang pingsan tidak sadarkan diri, nggak ada respon sama sekali, tidak ada pergerakan, kita harus menguasai yang namanya basic life support atau bantuan hidup dasar yang harus semuanya kita kuasai, entah itu tenaga medis, mahasiswa, dosen, atau itu petani atau pedagang, semuanya harus bisa dalam hal ini. Harus semuanya. Di luar negeri ini semuanya sudah bisa untuk yang basic life support ini. Karena di Indonesia ini masih jarang atau masih sedikit sekali yang menguasai. Oke. Tujuannya apa sih untuk itu? Ada dua. Yang pertama yaitu mencegah berhentinya sirkulasi, baik itu nafas maupun nadi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk pijat jantung karena berhentinya jantung nafas. Kenapa harus kita bantu selama tidak ada nafas atau tidak ada nadi? Jadi konsepnya begini, otak dan jantung jika kekurangan oksigen, seseorang akan meninggal hanya dalam waktu 3-8 menit saja. Bisa dibayangkan secepat itu. Makanya kita semuanya harus menguasai. Nah, ini. Untuk kemungkinan hidupnya, itu semakin kita cepat bantu untuk lebih awal, berarti untuk keselamatannya lebih tinggi. 1 menit pertama bisa sampai 98%. Lebih dari 10 menit kemungkinannya sangat kecil sekali. Oke, lalu gimana dengan kasus-kasus tadi, kasus yang pertama tadi? Langkah apa yang harus kita lakukan yang tepat dan cepat? Oke, nah, kapan sih kita harus melakukan bantuan hidup dasar itu? Yang pertama 1, henti nafas. Yang kedua, henti jantung. Gitu ya. Atau jadi bisa henti nafas ataupun
henti jantung. Halo, suara saya bisa terdengar jelas nggak ya? Terdengar jelas. Oh ya. Oke. Nah, ini ya, nadanya seperti ini. Jika pasien tidak sadar, yang pertama harus kita pastikan terlebih dahulu sebelum menolong. Yang pertama yaitu dari lingkungan. Contoh, kalau kebakaran ya berarti harus apinya padam dulu untuk menolong atau seenggaknya tidak membuat korban yang baru lagi. Oke. Yang kedua, setelah aman itu adalah nih, harus hati-hati kalau itu pasien atau keluarga kita itu trauma di kepala atau di leher. Contohnya dalam kecelakaan. Jangan pindahkan pasien bila tidak perlu. Sangat hati-hati sekali ya kalau untuk korban kecelakaan yang terutama kepala dan leher itu. Yang kedua, seterusnya setelah aman kita lakukan cek respon. Cek respon itu gimana caranya? Nah, kita tepuk-tepuk di bahunya sekeras mungkin, kita panggil Pak, Bu, Mas atau Adik. Gimana? Siapa namanya? Atau dan lain sebagainya. Jika tidak ada respon, lah, nih berarti kita lanjut untuk cek nafas dan juga cek nadi. Nah, dicek nadinya yaitu di sekitar jakun ini, jakun atau Adam's Peak ini. Nah, ini sekitar 2-3 cm. Gunakan 2 tangan yaitu jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba denyutan nadi. Di situ besar, jadi semuanya insya Allah bisa. Nah, nanti coba bisa dipraktekkan sendiri. Seperti ini, kalau ada nadinya berarti aman. Nah, kalau nggak ada nadinya itu gimana? Setelah tadi cek respon, cek nadi tidak ada, cek juga nafasnya. Gimana cara cek nafasnya? Enggak usah di hidung sini. Lihat aja kembang kempisnya di dada. Ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya itu sangat-sangat emergensi. Nah, lalu apa setelah tidak ada nadi, tidak ada nafas? Harus memanggil bantuan. Tidak boleh sendiri. Enggak akan bisa kalau sendiri. Nah, setelah ada manggil bantuan, baru kita mulai namanya pijat jantung dan paru. Nah, itu atau RJP, resusitasi jantung dan paru. Gimana caranya? Kita lanjut. Nah, nih. Untuk caranya, kompresi jantung dan paru itu dengan menggunakan 2 tangan. Tangan yang ini lebih kuat, berarti di atas tangan kiri. Tangannya seperti ini. Tangan pertama, posisi atau tangan kirinya, posisinya seperti ini. Ini kalau saya tangan kirinya yang di bawah, ini bisa ditaruh tangan bawah, tangan kiri seperti ini. Tangan kanannya di atasnya dengan menggenggamnya. Lah, letaknya di mana? Letaknya di pertengahan antara 2 puting susu. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak bisa seperti itu. Kalau perempuan berarti kita, ini kan ada tulang dada yang tengah ya, kita bagi setengahnya. Letaknya di situ. Nanti akhirnya seperti ini. Nah, langsung kita genjot di situ. Tapi gimana caranya genjot? Tidak semerta-merta digenjot. Posisinya penolong seperti ini. Nah, sedikit kakinya menekuk ya. Terus ini untuk tangan diusahakan tidak boleh menekuk sama sekali. Lihat ini 90 derajat. Lalu dilakukan itu
1 menit sekitar 100 kali. Jadi makanya nggak mungkin kalau sendiri, harus butuh bantuan karena capek sekali. Sambil menunggu orang lain datang. Nah, gimana kalau anak dan bayi? Tekniknya sama, anak dan bayi, letaknya juga sama. Cuma perbedaannya adalah tangannya. Kalau anak-anak usia 1 sampai 8 menit dengan satu saja tangan, dengan telapak tangan, satu saja. Kalau di bawah 1 tahun dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Nah, untuk perbedaannya, kalau kecepatannya hampir sama, semuanya rata-rata sekitar 100 kali per menit. Kalau bayi ini biasanya lebih cepat, lebih dari 100 menit. Untuk karena ini kalau orang biasa harus bisa sampai ini, sampai memijat jantung dan paru. Kalau ada 2 penolong, itu bisa dilakukan dengan bantuan M2M, mouth to mouth. Nih, contohnya. Tapi karena sekarang masih kondisi pandemi, tidak disarankan untuk mouth to mouth. Tapi yang harus dikuasai tadi adalah bisanya kompresi jantung atau pijat jantung tadi ya. Jadi highlight-nya yang harus dikuasai jika tidak ada yang tidak sadar langsung. Yang pertama, amankan dari sekitar atau yang penolong harus aman dulu. Yang kedua, cek respon. Ada respon atau tidak. Jika tidak ada respon, lalu cek nadi dan juga cek nafas. Nah, panggil bantuan, lalu langsung untuk pijat jantung. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk bertemu secara langsung, bukan melalui Zoom. Nanti mudah-mudahan bisa praktek untuk yang masalah bantuan hidup dasar ini. Mudah-mudahan gitu. Nanti saya kasih videonya untuk lebih jelasnya bagaimana. Oke, ini untuk bantuan hidup dasarnya sudah clear. Lanjut ke kasus yang berikutnya. Kasus yang kedua, ini juga sering sekali kita temukan. Gini, ilustrasinya seperti ini. Anak Anda usia 3 tahun, tiba-tiba bibirnya biru, pegang leher, tidak bisa bicara. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kira-kira langkahnya sudah benar atau belum ya? Nah, ada yang ngasih minum, ada yang suruh batukkan, ada yang malah diobrok pakai tangan, atau dengan manuver tertentu. Manuver nanti akan kita bahas ke selanjutnya. Nah, harus diketahui tanda tersedak, yaitu yang pertama, tidak bisa bicara, tidak bisa bernafas, kebiruan. Nah, nih tersedak pada bayi dan juga anak-anak. Caranya salah satu dengan menopang pada dan juga leher serta badan. Telapak tangan satunya menghentakkan di tulang belakang, setengah dari tulang belakangnya sini. Dihentakkan selama 5 kali. Ini untuk bisa bayi juga. Bayi juga bisa dilakukan dengan cara seperti tadi, memintungnya dengan 2 jari, jari tengah dan jari telunjuk dan juga jari tengah, dipijat selama 5 kali. Nah, kalau orang sudah besar apa bisa? Kalau anak-anak bisa kayak seperti ini. Kalau seperti ini kurang mumpuni. Kalau sudah agak besar itu atau dewasa itu dengan
ini manuver Helmich manuver. Nih, Helmich manuver yaitu dengan cara kita rangkul penderita di depan kita. Salah satu tangan mengepal, tangan satunya memegang kepala dengan lurus ini. Dihentakkan di atas pusar. Nah, kira-kira gimana kalau yang untuk ibu hamil, di situ kan ada bayinya. Kalau ibu hamil, kita naik ke atas ke dada. Seperti ini, biasanya kurang efektif. Untuk nanti lebih jelas, kita nanti lihat videonya ya, biar lebih enak membayangkannya. Oke, tersedak. Tadi bantuan hidup dasar sudah, tersedak sudah, sekarang kasus yang ketiga. Ini bisa juga sih terjadi di luar rumah. Contohnya ini tadi di rumah aja, karena kondisinya tadi emergensi di rumah ya. Jika salah satu keluarga Anda jatuh dari kamar mandi, kaki sebelah kanannya nyeri, tidak bisa digerakkan sama sekali, dan terlihat bengkok, apa yang harus dilakukan? Oke. Prinsipnya semuanya kalau emergensi kembali lagi ke tadi. Kalau mau menolong harus aman, cek respon, cek nadi, panggil bantuan. Setelah itu jika tidak ada nadi, tidak ada nafas, berarti harus pijat jantung. Tapi kalau semuanya itu clear, berarti itu aman. Aman berarti kita tidak butuh waktu yang sangat cepat. Nah, ini contoh jika ada patah tulang di kaki. Contohnya patah tulang di kaki, mau bawa ke rumah sakit jaraknya jauh sekali ya. Apa masih menunggu mobil atau menunggu transport untuk membawa ke sana. Contohnya ada patah tulang di kaki ya. Nah, ada patah tulang di kaki, bisa berdarahan, bisa tidak. Maksudnya ada luka terbukanya. Kalau ada luka terbuka, itu bisa ditekan dengan menggunakan kasa atau kain yang bersih. Diusahakan tidak memakai kapas ataupun tisu, nanti justru lebih lengket. Nah, ditekan, nanti lama-lama akan mengecil atau berdarahnya akan semakin sedikit. Gitu ya. Kalau agak berdarah banyak ya berarti dikasih kasa atau balut banyak atau baju yang bersih itu banyak biar menekan tidak terlalu berdarahan. Lalu jika jangan dikasih ramuan atau apa-apa, ini nanti adalah sumber infeksi baru. Nanti untuk membersihkannya sangat susah. Kalau patahnya tertutup atau tadi kakinya terlihat bengkok, kita bisa lakukan namanya ini bidai. Dengan apa bidai? Bisa dengan kayu, bisa dengan triplek yang kaku, bisa juga dengan pelepah pisang yang agak tebal untuk mengapit daerah yang tadi patah, seumpama di sekitar lutut, kita harus mengapitnya di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Terus kita tali, ini bisa menggunakan mitela yang zaman waktu pramuka yang putih itu ya, pakai kain juga bisa. Kalau pakai tali biasanya tidak kuat penyangganya untuk menalinya ini. Nih, diusahakan seperti ini. Terus untuk lukanya tadi, luka patahnya tadi harus menyangkut dua pergelangan. Kalau di kaki, di sini ada pergelangan sini sama sini, berarti sampai sini. Tuh. Kalau lukanya di tangan, berarti harus melewati pergelangan tangan maupun sampai siku. Kalau di atas siku, berarti membidainya ya siku sampai ke pergelangan apa ini ya, bahu. Seperti itu. Iya. Terus nih bawa ke rumah sakit, karena kalau ini nggak ke rumah sakit, ke Sangka Putung, nanti malah dipijat yang lama-kelamaan nanti akan menyebabkan mungkin kalau yang terbuka, patah tulangnya terbuka berarti nanti bisa infeksi lebih berat. Yang kedua, yang semulanya patahnya tidak terlalu berat karena dipijat, karena dioglek, jatuhnya nanti patahnya semakin berat.
Nih, ramuan-ramuan kayak gini nggak usah, madu nggak usah ya. Oke, sekarang kasus yang ketiga sudah. Kasus yang keempat, ini banyak sekali ya kita temukan. Itu gimana kalau luka bakar? Langkahnya apa saja? Nah, luka bakar di sini kan sebenarnya ada yang dua, listrik sama yang non listrik. Kalau yang non listrik bisa contohnya air panas, bisa juga api. Prinsipnya kalau menolong untuk yang gawat atau emergency darurat tadi harus safety check respon tadi. Kembali lagi seperti kebantuan hidup dasar. Nah, jika ini luka bakarnya seumpama luka bakar karena air panas, ini luka bakarnya tadi diinginkan dengan air yang mengalir. Air mengalir terus, tidak usah dikasih ramuan yang dioles. Pernah saya dapat itu dioleskan madu. Jadi itu lengket malahan, malah kotor, dibersihinnya susah. Waktu kan harusnya luka bakarnya tadi nggak usah kita bersihkan terlalu berat karena dikasih madu, harus kita sampai sikat karena harus dibersihkan. Nah, nih korban bawa ke rumah sakit. Kenapa kalau luka bakar yang berat itu ke rumah sakit? Nih karena banyak cairan yang keluar, yang kemungkinan nantinya itu harus membutuhkan cairan yang lebih. Bagaimana dengan luka bakar listrik? Putuskan sumber listrik. Nih, yang paling penting. Yang kedua tadi, prinsipnya sama. Dalam menolong harus tadi safety, cek respons sampai cek benar-benar dia bisa menjawab sadar penuh. Nah, jika tidak seperti tadi, lakukan resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar. Yang terakhir adalah panggil bantuan medis segera atau bawa ke rumah sakit. Luka bakar listrik ini sangat berbahaya. Kalau kita kesetrum itu, langsung ada perubahan irama di jantung. Karena jantung kita itu mengandung juga listrik. Jadi kalau tersengat listrik, pasti cepat untuk berhentinya jantungnya. Karena punya kelistrikan jantung kita. Oke, luka bakar sudah. Bagaimana dengan luka yang di mata, cedera mata? Nah, ada yang minor atau kecil, ada yang mayor atau besar. Gimana kalau seumpama terkena debu yang terlalu banyak? Bisa dikasih air yang mengalir. Terkena soklin atau apa, pencuci, nih air mengalir, langsung nanti bawa ke fasilitas kesehatan. Bagaimana kalau yang lukanya itu mayor atau besar? Kena pisau gitu ya, atau mungkin tertembak ya. Tapi kalau di rumah kan biasanya pisau mungkin ya. Pisau mungkin nggak sih? Nggak mungkin ya. Kalau di mata, ya. Nih, posisikan korban terlentang. Tutup dengan pembalut bersih atau balut bersih. Maksudnya dengan kasa ini ya. Ini ditutup kalau cuma jangan ditekan ya. Terus setelah itu, nah bawa dalam posisi terlentang. Kalau tadi itu contoh ada lukanya karena pisau atau tembak gitu, luka tembak gitu, berarti ya udah orangnya di posisi terlentang, tidak boleh ditekan, boleh ditutup dengan kasa yang bersih. Nah, ini yang sering kalau di desa ini banyak nih ular mungkin juga. Nah, gimana kalau gigitan ular? Satu, luka gigitan ular itu tidak usah diikat dengan kuat. Biasanya malah ditali, katanya biar tidak menyebar. Percuma, itu sudah menyebar, itu sudah di pembuluh darah. Tinggal nanti apakah ularnya itu berbisa atau enggak. Nanti berbisanya sedikit atau banyak sampai menyebabkan kondisi tertentu. Udah langsung menyebar sebenarnya, nggak usah diikat pun sudah menyebar. Jadi nggak percuma situ. Yang kedua, lakukan bidai dengan kayu. Prinsip sama seperti tadi yang patah tulang. Nah, ini tadi.
Bisa menggunakan kayu, karton, atau pelepah pisang dengan di kanan atau di kirinya yang digigit ular. Seumpama di sini digigit ular, ya berarti sini sama sini ini ditali dengan mitela ini ya. Nah, pasang bidainya melewati 2 sendi. Digigitnya di sini berarti mulai dari pergelangan sampai di atas siku. Kalau di kaki berarti juga lewati di sini berarti di pergelangan kaki juga sampai di atas lutut. Oke. Nah, lanjutnya tidak usah perlu diberi ramuan di lukanya, apalagi ada yang dihisap dengan mulut, darahnya dikeluarkan terus dibuang, tidak usah. Yang keempat, jangan terlalu aktif bergerak. Fungsinya apa sih tadi bidainya? Supaya kita tidak terlalu bergerak itu. Karena posisinya kita harus begitu terus. Yang kakinya ini. Pergerakannya sangat. Yang terakhir datang ke rumah sakit. Karena bisa ularnya hanya di rumah sakit. Lanjut. Nah, ini kondisi tertentu yang harus dikuasai ya. Nantinya kan para santri ini akan menjadi seorang ibu dan juga seorang ayah. Kalau peserta webinar kali ini sudah menjadi ibu atau ayah, ini harus tahu juga kondisi yang sering banget terjadi kematian pada bayi ataupun anak. Karena dehidrasi. Dehidrasinya bisa karena diare, bisa juga karena muntah terus. Nih. Nah, harus aware gimana anak kita itu. Yang pertama, kalau dia diare, cek nih kondisinya. Dia sadar enggak, cekung enggak, minumnya bias gimana. Nanti terus cubitan kulitnya gimana. Kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi nih, harus di-highlight semuanya, harus mengetahui ini sebagai seorang ibu, maupun seorang ayah maupun kakak. Kalau dia itu bisa atau rewel, dia sehabis dari berarti sudah dehidrasi. Matanya gimana? Nih contohnya. Nih, kalau matanya cekung itu sudah dehidrasi, terus dia tuh ingin minum terus, haus rasanya, itu sudah tanda-tanda awal dehidrasi ringan sampai sedang. Nah, gimana kulitnya? Nah, ini kalau untuk kulit harus kita cek, harus kita tahu cubitan, harus bisa ini periksa sendiri di rumah. Cubitan kulit, dicubit. Nah, di perut nih paling enak. Harusnya kita mencubit kulit kurang dari 2 detik akan kembali. Nah, kalau dia itu sudah dehidrasi, itu kembalinya lambat. Nah, lebih dari 2 detik atau bahkan lebih. Kalau sudah kembali lambat, berarti hitungannya sudah dehidrasi. Kalau sangat lambat, lebih dari 2 detik, berarti udah berat. Kok tidur, nggak mau minum, matanya cekung, ya itu sudah dehidrasi berat itu. Kalau dia tidur terus, ya itu sudah tandanya lemas. Berarti ini harus cepat penanganan segera. Ini kondisi bayi atau anak paling sering terjadinya meninggal. Karena dehidrasi, karena muntah, atau karena diare. Selanjutnya, yang sering lagi juga adalah kejang. Nah, kejang ini juga bisa terjadi pada anak-anak, juga pada dewasa. Nah, ini ada berita seperti ini. Ini, seorang ibu histeris, anaknya kejang, tapi bapaknya malah masukin sendok ke mulutnya. Gimana ini? Boleh nggak sih anak kejang itu dimasukin sendok? Nah, kalau kejang pada anak sering terjadi juga demam. Kalau kejangnya karena demam, nah itu berarti penyebabnya kejang demam. Kalau dia tidak ada demam, nah kemungkinan ada gangguan saraf di otaknya. Makanya kalau panas tinggi, resiko terjadinya kejang pada. Ini ya, untuk dimasukin sendok, jangan memasukkan apapun ke mulutnya. Baik itu
untuk orang dewasa ataupun anak-anak. Nah, jangan masukin sendok, apalagi kopi. Ada loh yang masukin kopi. Daripada kopinya dimasukin seperti ini, mending untuk minum. Nah, bagaimana ada anak-anak nih? Yang pertama, longgarkan pakaiannya. Ini kejang kalau demam ya. Dia sudah demam, terus kejang saking tingginya demamnya. Longgarkan bajunya. Kalau dia pakai ikat pinggang ya dibuka, bajunya dibuka, di bagian lehernya, kancingnya dibuka semua. Nah, terus usahakan untuk menurunkan suhunya, yaitu dengan cara apa? Mengompres. Mengompresnya bisa di 5 bagian. Yang pertama ada di kepala, di leher, di dada, di kedua ketiak sini, di selangkangan. Makanya untuk itu lebih baik ngompresnya di kepala, kita bisa di ketiak atau di selangkangan. Di sini pembuluh darahnya lebih besar, lebih cepat turunnya. Kalau di kepala sini pembuluh darahnya kecil ya, lama turunnya. Ini makanya tadi poin-poinnya di kepala, di leher atau dada sini, di ketiak dan juga di selangkangan. Nah, pastikan ya itu waktu kejang itu dia sadar atau enggak. Nah, tuh. Sadar atau enggak, kalau dia setelah itu kok penyebabnya panas, dia sadar, boleh nih masukkan obat penurun panas. Setelah itu bawa ke rumah sakit. Nih yang paling penting ya, kejang tidak boleh, sekali lagi saya ulang, tidak boleh dimasukkan barang apapun ke mulutnya. Nah, anak-anak sering terjadi kejang demam. Oke. Bagaimana dengan kejang dewasa? Nah, yang pasti satu, tenang itu pasti ya. Yang kedua sama, hindarkan dari benda-benda yang berbahaya. Yang ketiga, jangan masukkan apapun ke dalam mulut. Nah, yang keempat, ketika dia kejang atau dia sudah selesai kejang, miringkan tubuh pasien. Ya, bisa juga nanti terjadi muntah. Kalau nanti muntah, cairannya akan menutupi jalan nafas. Nah, tetap menjaga sampai pasien sadar. Nah, ini kalau pasien kejangnya berulang harus segera dibawa ke rumah sakit. Tidak usah dipegangi ketika kejang, biarkan tapi didampingi. Nah, ini sudah untuk yang kejang. Oke, ternyata kejang adalah yang terakhir ya. Sebelum saya mengakhiri untuk webinar pada sore hari ini, ada pepatah dari Ibnu Sina, merupakan bapak kedokteran Islam. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah hari ini sampaikan nanti akan membawa manfaat yang sangat besar. Saya beri untuk memberikan yang ini. Ini untuk yang bantuan hidup dasar terlebih dahulu. Sudah bisa apa belum ya? Suara nih.
Halo? 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 Bisa enggak ya? Videonya? Halo? Ya? Bagaimana Dokter Desi? Videonya bisa terlihat enggak ya tadi ya? Tadi belum. Sekarang sudah ada? Sekarang sudah bisa? Coba bisa dinyalakan Dokter. Ya. Suaranya Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengembalikan sirkulasi yang hilang dengan melakukan pijat jantung diikuti dengan pemberian bantuan nafas yang efektif. Akan tetapi di masa pandemi ini pemberian bantuan nafas tidak dianjurkan sebagai upaya pencegahan penularan virus. Nah, ini yang tadi untuk yang karena COVID ini masih ada, berarti untuk yang nafas atau mutu-mut itu tidak dianjurkan. Ini berisi bantuan hidup dasar bagi masyarakat awam di masa pandemi. Menemukan seseorang tidak sadarkan diri, pertama, pastikan diri Anda di lingkungan aman. Kedua, Nih, tadi ada tidak sadar, ada yang sadarkan diri. Nah, pastikan lingkungan aman. Yang kedua, nih, cek respon. cek respon orang tersebut dengan cara menepuk bahu atau memanggil dengan lantang. Ketiga, ketika pasien tidak sadar, panggil bantuan dari orang sekitar untuk memanggil ambulan. Keempat, lakukan pijat jantung. Nah, karena tadi respon tidak ada, langsung cek nadi sama cek nafasnya tidak ada, langsung telepon atau minta bantuan. Nah, ini untuk yang pijat jantungnya. Pasien dibaringkan di alas. Posisikan diri Anda berada di sebelah kanan korban. Lokasi pijat jantung di tulang dada, setengah bagian bawah. Lokasinya di setengah tulang dada, setengahnya, atau tadi bisa di tengah garis lurus antara puting kanan maupun puting kiri. Nih, tangan satunya di bagian dasarnya, yang tangan yang lebih kuat untuk sebagai tumpuannya untuk memberikan pijat jantungnya. Pastikan tangan Anda pada posisi yang benar. Usahakan siku tidak menekuk. Siku tidak menekuk, posisi kakinya seperti ini. Dilakukan 100 kali per menit. Posisi lengan tegak lurus terhadap dinding dada korban. Lakukan pijat jantung secara kuat dan cepat dengan kecepatan setidaknya 140 kali per menit dan kedalaman 5-6 cm. Kini, Anda sudah mampu mengenali dan melakukan pemberian bantuan hidup dasar. Ya, jadi tadi 100 kali per menit sampai
bantuan datang. Makanya itu semuanya harus bisa. Jadi saya harapkan nanti semua santri itu sudah bisa semua jika menemukan di mall atau di apa sudah bisa. Nanti setelah itu bukan ketika bantuan datang sudah bukan tugas kalian lagi, langsung diambil alih ke petugas medis. Oke, untuk yang berikutnya adalah yang helmik manuver ya, sama yang bantuan untuk bayi dan juga orang dewasa. Untuk yang So what do you do when someone's choking? Say you and a friend are out in a restaurant and all of a sudden they start choking and all of a sudden ini lanjut aja. choking is this. Other people, you can restaurant or help and have their ID and their payment, okay? Nah, ini ketika tadi ada yang ketika ada yang tidak tersedia, ada yang tersedia. Find your belly button with your pinky, make a fist, put the pinky on the belly button, then roll it up so your thumb is the knuckle of your thumb is right there, and then you thrust, you pull it in and up. I'm not going to do it as hard. In and up until they can dislodge what is. Oke, jadi tangan satunya mengepal, tangan keduanya menaruh di atas tangan kepalanya, dilakukan di atas pusar. Bagaimana jika hamil? Berarti dilakukan di dada. Kurang lebih sampai 5 kali atau bisa sampai keluar. Untuk yang bayi, Terjadi saat harus dilakukan anak yang memiliki bantuan secepatnya, misalnya dengan menghubungi ambulans ataupun sehingga tangan bisa menggunakan kepala dan bayi pada posisi dengan andes atau memberikan dorongan pada bagian punggung. Kita bisa menggunakan manuver back blow. Ini untuk bayi menggunakan back blows. Atau memberikan dorongan pada bagian punggung. Caranya bagaimana? Dengan Anda berada dalam posisi duduk, letakkan bayi pada posisi tengkurap di atas tangan Anda. Gunakan lengan Anda untuk menopang kepala dan juga badan dari bayi. Kemudian cari bagian tengah dari punggung bayi di antara kedua tulang belikat. Gunakan bagian dalam pergelangan tangan Anda untuk mendorong atau menekan di bagian tengah punggung bayi tersebut. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 5 kali. Nah, apabila benda yang menyumbat saluran pernapasannya bisa keluar, maka hentikan manuver tersebut. Tapi apabila tidak berhasil, maka Anda bisa melakukan manuver lain, yaitu dorongan pada bagian dada. Caranya bagaimana? Letakkan bayi pada posisi telentang, kemudian cari tulang dada yang berada di bagian tengah dada bayi. Kemudian di bagian itu doronglah menggunakan kedua jari Anda. Dorong dengan keras, kemudian ulangi sebanyak 5 kali. Apabila usaha tersebut masih belum juga bisa melepaskan atau membebaskan anak dari tersedak, maka dia tetap berusaha mengulangi manuver tersebut. Apabila anak sudah berusia lebih dari 1 tahun, maka kita bisa melakukan dorongan di area perut. Caranya bagaimana? Letakkan anak pada posisi berdiri, kemudian kita berlutut di belakangnya. Kemudian lingkarkan lengan kita di sekitar perut anak. Kemudian genggam tangan, kemudian tangan itu dibungkus dengan tangan yang satunya lagi. Kemudian cari area antara pusar dan tulang dada. Kemudian lakukan dorongan ke arah atas dan dalam. Lakukan sebanyak 5 kali. Apabila benda yang menyebabkan tersedak bisa keluar, hentikan manuvernya. Tetapi apabila belum berhasil, usahakan untuk mencari bantuan sambil tetap mengulangi manuver tersebut. Nah, setelah ini sudah ditampilkan untuk videonya untuk tentang bantuan hidup dasar, terus pertolongan pertama untuk tersedak. Ya, saya kira cukup sekian dari saya.
acara saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Dr. Desi Dila Nurdiana. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa tentang tindakan tepat dan cepat saat emergensi di rumah. Tadi ada banyak sekali yang sudah beliau ajarkan, ada tentang anak tersedak, ketika ada patah tulang, ada luka bakar, dan lain sebagainya. Namun sebelum saya menyimpulkan, di sini kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi kepada para peserta ataupun yang lain yang mau bertanya, saya persilakan yang ada di forum langsung maupun yang di forum Zoom, saya persilakan. Ada? Oke, di sini di forum yang langsung ada yang bertanya, dokter, dari Mbak Igna ya. Silakan, mungkin bisa pakai. Diperkenalkan dulu namanya biar sambil kenal ya. Silakan Mbak Igna. Mungkin nama, kuliah di mana, sama semester pagi. Perkenalan dulu Mbak Igna. Nama, semester, prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu rumah yang besar, terus kan terjadi kebakaran. Nah, di situ cuma ada misal saya dan korbannya. Nah, ketika saya mau meminta bantuan keluar atau membawa korban keluar, itu tidak sempat karena jarak dari dia pingsan dengan pintu keluarnya itu jauh. Kan tadi harus dipastikan dulu bahwa keadaan sekitar aman, terus mengecek respon, nadi. Nah, tapi ketika dicek respon, dia udah nggak ngerespon. Dicek nadinya juga sudah lemah. Lalu langkah yang harus saya lakukan itu, apakah tetap membawa si korbannya keluar, padahal nanti kalau tidak ditolong lebih dahulu bisa nggak selamat, atau langsung diberikan pertolongan pijat jantung di situ saja. Sekiranya itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Igna. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Desi. Persilakan. Oh ya, jadi kondisinya kebakaran hanya ada 2 orang ya, korban dan juga penolong ya. Ya, jadi begini. Tadi kalau seumpama memang kondisinya tidak aman, tidak bisa untuk melakukan cek setelah cek respon, cek nadi tidak ada, terus tidak memungkinkan untuk menolong, mungkin kebakarannya tambah besar. Lah, itu langsung adalah call a friend ya, harus panggil bantuan dulu. Kalau kamu nanti menolong di situ, itu tidak memungkinkan kalau apinya sangat besar. Tuh. Kalau seumpama nadi itu masih ada, kalau nadi itu masih ada, itu tidak harus dipijat jantung. Kalau nadi masih ada, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau nadinya ada, tidak harus langsung pijat jantung, tapi adalah bantuan nafas, mut tadi. Tapi
Itu kalau mood yang tadi karena COVID itu tidak dianjurkan terlebih dahulu. Itu sebenarnya ada sih kayak bantuan untuk untuk bantuin calon nafas itu juga ada. Jadi kalau memang kebakaran sangat besar tidak mungkin membantu, ya panggil bantuan dulu. Karena nggak mungkin kalau sendirian. Membawa pun apakah juga mungkin untuk membawa itu kalau api besar. Daripada nanti korbannya bertambah. Yang harusnya cuma 1 berarti adalah 2. Tuh. Dalam kondisi emergensi, safety first itu yang diutamakan, safety first. Menolong itu harus safety first untuk bagi penolongnya. Kadang kan lebih ke panik dulu ya, kadang panik ya, itu yang harus mungkin sense-nya itu memang berbeda. Pak, terus panik dulu apa, nah itu yang sebenarnya harus pertama tidak boleh panik, terus safety first, mau menolong orang itu harus pastikan kamunya sendiri selamat dulu. Kalau nolong tapi malah tidak safety, ya itu nanti nambah korban. Begitu, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi atau bagaimana? Baik, terima kasih Dr. Desi atas jawabannya. Bagaimana Mbak Ina, sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke. Mungkin bagi yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan lagi. Mungkin 2 pertanyaan lagi masih boleh ya. Oke, di sini ada yang tanya lagi, Dokter. Namanya Mas Toifurina. Nanti silakan Mas, nanti perkenalan dulu, jangan lupa. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya terdengar jelas, insya Allah ya. Ya, jelas. Mohon maaf, perkenalkan, nama saya Muhammad Tifuri, salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Prodi IAT. Saya ingin bertanya, Mbak Desi ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang orang yang sesak napas, asma ya, asma. Saya pernah pengalaman sendiri gitu, pernah bersama orang yang terkena asma. Dia tiba-tiba mungkin karena stres tergeletak gitu, di lantai, dan sampai dia nggak bisa napas dan seolah-olah juga nggak bisa ngebuang napas gitu. Dan dalam kondisi tidak ada obat dan tidak ada orang gitu. Ya, yang saya bisa lakukan waktu itu cuma menelpon ataupun ya menghubungi orang yang lebih bisa gitu ya. Nah, kira-kira baiknya gitu buat saya waktu keadaan seperti itu, pertolongan pertama yang bisa saya lakukan itu seperti apa gitu. Soalnya saya melihatnya juga seolah-olah kayak orang yang mau meninggal suratul maut gitu, sampai gitu, nggak bisa napas, nggak bisa juga buang napas gitu. Terus ada juga pertanyaan yang kedua tentang epilepsi ya, Mbak Desi, tentang kejang, cuma kasusnya yang epilepsi itu. Saya punya saudara sendiri, masih sepupu, dia kalau kejang itu ya parah Mbak, akut gitu. Ya badannya tegang gitu, dan kalau dia berdiri dia bisa langsung jatuh seketika dan badannya itu kaku seperti batu. Mau kita luruskan juga nggak bisa, udah diem aja begitu sambil gemeter-gemeter gitu. Nah, dia juga anak yang autis tadinya gitu ya. Mungkin karena efek itu juga. Pernah suatu kejadian dia juga kejang tiba-tiba sampai nyungsep kepalanya ke tanah sawah gitu ya kan, dan itu ya hampir tidak bisa bernapas karena udah diem aja dia gitu, nyungsep kepalanya. Ya biasanya orang-orang
menangani anak itu ya dibiarkan saja, Mbak. Karena katanya takutnya menular gitu, terkena ludahnya gitu. Jadi ya biarkan selama 5 menit anak itu ya benar-benar kejang gitu, sampai keras gemeter-gemeter gitu. Itu bisa kepala melengkung sampai ke kaki juga bisa, sampai tangannya terlentang. Gitu. Dan biarkan saja, kiranya baiknya ya apa yang bisa saya lakukan untuk keadaan seperti itu, Mbak. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Terima Ya, kasih. Langsung dijawab dokter, silakan. ya, terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Kalau asma sebenarnya kan kita menang sampai 3 sampai 4 menit harus cepat. Nah, kalau asma itu kan berarti adanya obstruksi. Bahasanya obstruksi atau sumbatan. Sumbatannya di paru-parunya. Mungkin bisa di cabangnya, bronkusnya atau bronkiusnya, atau di cabang paru-parunya kan. Ketika ada sumbatan tadi, sumbatannya biasanya disebabkan oleh yang tersering adalah alergi. Bisa alergi juga kecapean, alerginya bisa makanan, bisa udara. Ya, seperti itu. Itu penyebabnya dulu untuk asma. Nah, yang sampai suara bersuara itu adalah suara dari kalau karena sumbatan udara mau keluar itu jadinya kan bunyi kalau mau keluar itu karena ada sumbatan. Jadi kayak bunyinya ngik ngik ngik. Nah, itu karena di paru-parunya ada sumbatan tadi. Nah, terus tuh kalau memang ada kondisi seperti itu tidak harus 3 sampai 8 menit sampai harus pijat jantung karena kan masih ada, nafas juga ada. Yang pertama memang kalau ada punya obat semprot itu bantu untuk semprot. Kalau enggak ada berarti itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan karena nanti bisa dinebul atau diuap. Kalau nanti sama aja telepon ke keluarga mungkin juga sama aja paniknya. Jadi solusinya itu fasilitas kesehatan. Terus selanjutnya dikasih saran asapnya kambuh harus punya sendiri yang disemprot gitu. Kalau boleh juga minum tablet itu juga boleh, harusnya punya persediaan. Bagi orang-orang asma itu harusnya dia sudah aware sendiri, harus tahu gitu. Itu ya, itu yang untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang epilepsi. Epilepsi itu sama. Epilepsi itu sama bahasanya kejang. Bahasa kerennya di kedokteran adalah kejang ya. Itu kalau epilepsi biasanya kejangnya lebih dari 2 kali, lebih dari 30 menit dinamakan epilepsi. Nah, epilepsi itu berarti terjadi karena adanya gangguan elektrolit atau gangguan saraf-saraf otaknya. Kalau dia mungkin ada gangguan autis atau sindrom Down atau cerebral palsy itu yang lumpuh bagi anak-anak yang punten ya, tangannya gini, kakinya gitu, pasti mengalami yang namanya kejang karena ada gangguan di otaknya, di sarafnya, di jalurnya, di kabelnya ke otak pasti gitu. Nah, kalau nggak ditolong ya itu kasihan itu. Ini bukan penyakit menular. Nah, penyakit menular itu kan yang menular melalui dari nafas, dari mulut itu COVID menular ya. Soalnya kan di dalam otak bisa menular gitu. Yang keliru kan dalam kabelnya. Harusnya ya ditolong dibawa ke rumah sakit. Jangan masukin tadi, dilonggarkan pakaiannya, dibawa ke rumah sakit. Kalau sudah kejangnya lebih dari 5 menit itu ya sudah lama. Kalau makin lama, makin nggak ditolong, otaknya makin kekurangan oksigen. Nanti kalau makin lama kekurangan oksigen, jatuhnya nanti ke meninggal dunia itu tadi. Kalau sampai berat, kejang terus, nggak berhenti, udah dikasih obat pun ada yang di rumah sakit juga masih kejang terus. Karena itu tadi udah gangguan elektrolitnya sudah terlalu lama. Kalau itu tidak menular, kecuali kalau memang TBC. HIV pun menolong orang HIV pun dengan kejang yang nggak tertular. Kan beda penularannya. Kalau kejang tidak menular.
Justru orang-orang yang kejang poinnya tidak boleh sendiri, itu tidak boleh. Makanya orang-orang yang kejang itu kan tidak disarankan untuk naik motor sendiri, naik mobil sendiri, di dekat api, di dekat air. Kenapa? Nanti kalau kejang naik motor sendirian jatuh, naik mobil sendirian nabrak. Di air ya dia bisa tenggelam, di dekat api ya nanti bisa kebakar. Gitu ya. Minta tolong berarti kalau kejang nanti harus ditolong, dilonggarkan pakaiannya, langsung bawa ke rumah sakit ya, untuk yang epilepsi ya. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Desi atas jawabannya. Jadi begitu ya jawabannya Mas Toifuri untuk orang yang asma dan juga epilepsi. Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5 sore ya, waktu pertanyaannya kita sudahi saja, atau mungkin satu lagi ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab pada webinar kali ini. Namun sebelum saya menutup, akan sedikit saya simpulkan. Jadi bagaimana kita menghadapi kejadian emergensi. Yang pertama adalah memastikan lingkungan aman, dan juga kita harus memperhatikan hati-hati korbannya itu memungkinkan ada trauma leher atau tidak. Kemudian jangan memindahkan pasien jika tidak perlu. Kemudian cek respon dengan cara menggoyangkan bahu dan juga memastikan ada atau tidaknya denyut jantung. Nah, jika tidak ada, kita memanggil bantuan dan kita melakukan RJP itu tadi, resusitasi jantung paru. Nah, kemudian apa saja kegiatan atau kejadian emergensi yang biasa yang terjadi di rumah? Yang pertama ada pada anak, yakni tersedak. Tersedak tadi kita mendorong bagian punggungnya dan juga bisa juga di bagian dada. Kemudian ada patah tulang. Nah, nanti kita melakukannya dengan dibidai. Jangan dikasih obat, ramuan, dan sebagainya. Kemudian ada luka bakar, cedera di mata, gigitan ular, dan juga yang sering terjadi pada anak ada diare dan juga kejang. Kejang itu tadi juga bisa terjadi pada orang dewasa seperti epilepsi tadi, dan bagaimana penanganannya sudah dijelaskan dengan lebih jelas oleh Dr. Desi. Mungkin jika teman-teman di sini ada yang mau minta PPT-nya ya nanti bisa dimintakan oleh Dr. Desi. Oke, mungkin karena waktunya sudah cukup, kita akhiri webinar pada kesempatan hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute. Ya. Jadi balah kita di penghujung acara, yakni penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muslim Abdul Aziz. Sebelum doa dibacakan, saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala niat kita yang baik menurut Allah dikabulkan oleh Allah.
orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan umurnya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah min kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa ridallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa afiyata wa husnal khuluq. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa lisanan dzakira wa qalban khasi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa taubatan maqbulata wa darajatar rafi'ata wal istiqamata was sabata fid din bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Udah deket banget. Terima kasih kami sampaikan untuk peserta webinar pada sore hari ini dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.